Keluarga Bribtu Rizka Sintiani melaporkan peristiwa pengerusakan yang dilakukan massa dari pihak keluarga Brigadir Esko Pascarelli pada Rabu 8 Oktober 2025 kemarin. Laporan tersebut disampaikan dari pihak keluarga Bribtu Rizka ke Subdit 3 Jatanras Ditreskrim Polda Nusa Tenggara Barat atau NTB pada Kamis 9 Oktober 2025. Kanit Subdit 3 Jatanras Ditreskrim Polda NTB AKBP Catur Erwin Setiawan membenarkan terkait laporan tersebut dan Catur menegaskan saat ini belum dapat dipastikan jumlah terlapor dalam kasus ini dan akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Lombok, Wawan Sugandika. Rekan Wawan, silakan laporan Anda. Ya, baik rekan Alinda di studio. Benar sekali bahwasannya keluarga Brigadir Rizka Sintiani ini telah melaporkan peristiwa pengerusakan yang dilakukan massa dari pihak keluarga Brigadir Esko Pascarelli begitu yang datang beberapa waktu lalu ke desa Jembatan Gantung atau dusun Nur Lembang, desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Utara. Di mana kedatangan mereka dikonfirmasi tribunlombok.com yang seharusnya begitu datang untuk hanya mengambil BPKB ternyata menjadi petaka dengan terjadinya aksi pengerusakan yang dilakukan oleh sejumlah massa yang diduga berasal dari desa Bonjeruk yang merupakan juga kediaman dari almarhum Brigadir Esko Pascarelli ini. Tribuners bisa saya informasikan bahwasanya Kasubit 3 Jatanras Deskrimum Polda NTB yaitu AKBP Catur Erwin Setiawan ini juga membenarkan terkait laporan dari laporan pengerusakan rumah yang dilakukan oleh masyarakat Bonjeruk beberapa waktu lalu terhadap rumah pribadi dari Brigadir Rizka begitu, di mana disebutkannya juga jumlah terlapor dalam kasus ini akan juga dilakukan pemeriksaan terhadap mereka dikarenakan juga sejumlah terlapor ini terekam oleh video pengawas atau CCTV yang memang berada di sekitar lokasi. Di mana hal itu juga atau CCTV itu juga telah diamankan oleh pihak kepolisian guna menyelidiki kasus lebih lanjut terkait dengan adanya peristiwa ini. Bisa saya informasikan juga Tribuners bahwasanya Catur juga dalam hal ini memastikan tidak akan menghalangi pengusutan kasus dugaan pembunuhan dari Brigadir Esko yang tidak lain merupakan suami dari Brigadir Rizka ini, di mana seluruh alat bukti yang ada di rumah Brigadir Rizka yang telah dirusak itu ini juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian, sehingga pihak kepolisian juga memastikan tidak ada yang hilang atau tidak ada barang bukti yang hilang begitu terkait peristiwa kematian dari Brigadir Esko Pascarelli begitu. Bisa saya informasikan juga di lain pihak begitu kuasa hukum keluarga dari Brigadir Rizka yakni lalu Armayadi ini menyampaikan laporan yang ditujukan oleh pihaknya disampaikan oleh nenek dari Brigadir Rizka sendiri. Tribuners bisa saya informasikan saat peristiwa terjadi, nenek dari Brigadir Rizka yang sekira berusia 76 tahun itu sudah mengamankan diri terlebih dahulu. Pada saat itu dia langsung keluar dari rumah karena mendengar suara keributan dari masa aksi. Armayadi juga mengatakan selain rumah ada beberapa barang lain seperti sepeda motor, televisi dan beberapa barang yang ada di lokasi tersebut juga rusak begitu, ya dirusak oleh masa aksi. Saat ini juga pihak kepolisian tentunya masih terus mendalami terkait kasus pengerusakan yang dilakukan oleh
uh, diduga masyarakat Bonjeruk atas kesalnya mereka lantaran penanganan kasus Brigadir Esko Pascarelli dinilai lamban. Begitu. Mungkin begitu Alinda yang bisa saya informasikan. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Wawan Sugandika atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama pihak terkait. Saya sempat ngadang kan, cuma karena terlalu banyak tidak bisa. Sampai saya kebalik didorong. Pak Kapol saya juga di sini, cuma saya sendiri di depan. Gimana ceritanya pas dia datang ke kronologisnya pas datang perusahaan? Nah, jadinya sekitar jam 5 lebih, setengah 6 lah begitu kan. Dia kan datang, bisa katakan tiba-tiba lah, enggak ada konfirmasi dahulu kan. Pak Kapolsek pulang dari rumah lewat sini, lihat warga Bonjeruk datang, dan ini pun saya datang langsung ke sini. Nah, datang dia bawa alat linggis segala begitu kan. Saya hadang di depan sini. Atas kerusakan itu tidak? Ya, dari keluarga Rizka ya. Tadi juga sudah baru membuat laporan, tapi laporannya belum terbuka. Kami masih menunggu laporannya dan kami akan tidak lanjuti. Seperti apa laporannya itu, Bang? Ya, laporannya perusakan. Itu lapor dari neneknya? Telapor sementara masih kita lakukan penyelidikan, Mbak ya. Kita coba dari rekaman-rekaman yang ada, kemudian juga dari CCTV yang ada. Ya, mungkin kan pasti itu Mas ya. Kalau orang datang berbondong-bondong ke suatu tempat, apa ada tindak lanjut pengamanan untuk di sana? Terakhir kemarin saya datang ke sana, tetap masih ada pasukan. Laporan korban terkait dengan perusakan yang terjadi semalam. Sore ya. Di rumah ibu neneknya Rizka. Berapa rumah yang dirusak? Kalau kita lihat dari video, saya sebelum ke sana ya, cuma lihat berada di video lalu kemudian mendengar dari korban ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.